Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di episode Renungan Sebutir Debu. Bapak Ibu, saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan lagi apa itu tawar hati. Ya, kalau kita lihat definisi tawar hati adalah lemah iman, tidak percaya Tuhan, ragu terhadap Tuhan. Lemah iman, tidak percaya Tuhan, dan ragu terhadap Tuhan. Dalam arti sehari-hari atau dari kamus, itu pengertiannya tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi untuk hidup, hilang keberanian, kecewa, putus harapan. Bagaimana bisa terjadi ini? Bisa kalau kita terus-menerus ditimpa oleh malapetaka. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan, diizinkan untuk mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai dan kita sayangi. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap anak Tuhan itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan itu yang maha kuasa dan Dia berdaulat atas hidup kita dan hidup semua umat manusia. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita merenungkan siapa kita. Apakah kita punya hak sebagai sebutir debu untuk melawan kehendak Tuhan pencipta alam semesta ini? Ingat, kita hanya sebutir debu. Sudah bagus Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyayangi dan memelihara kita. Tapi kalau Tuhan mau ambil yang Tuhan berikan, bisa nggak? Ya bisa saja. Kenapa jadi enggak? Kenapa kita mau mempertahankan? Seolah-olah itu milik kita. Padahal semua yang ada di dunia dan di alam semesta, bukan hanya di dunia, di alam semesta itu milik Tuhan. Karena Tuhanlah the creator, pencipta. Ingat ini Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita dihantam oleh jerat-jerat yang dipasang si jahat. Oleh jebakan setan, yang saya katakan jebakan setan. Kita dijebak oleh satu rasio pemikiran yang masuk akal secara rasio, tapi sebenarnya pemikiran itu tujuannya untuk melawan Tuhan. Ingat, rasio yang digunakan si jahat tujuannya untuk melawan Tuhan. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 10 ya. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat bukan rasio sendiri, tapi di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kuasanya. Itu Efesus 6 ayat 10. Nah, di ayat 16, Efesus 6 ayat 16 dikatakan dalam segala
keadaan, dalam segala kesulitan, dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan. Pergunakanlah perisai untuk nangkis senjata iman. Pergunakanlah perisai iman. Sebab katanya dengan perisai itu kamu akan dapat mematikan semua panah api dari si jahat. Nah, masalahnya kenapa sampai kita kecewa? Karena kita nggak percaya firman Tuhan ini. Karena menurut rasio mana mungkin kita menang menghadapi masalah. Mana mungkin kita bisa lepas dari kepahitan-kepahitan. Ya tentu aja pahit terus karena kita pelihara pahitnya. Saya mau ajak teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kepahitan di hatimu, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada dendam, iri hati, segala macam. Lepas. Lawan dengan perisai iman yang kita dikasih oleh Tuhan. Sehingga segala panas si jahat, segala hasutan si jahat itu terlepas. Saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk kita membaca Amsal pasal 24 ayat 10. Itu dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, artinya sesak napas dah, atau depresi atau frustrasi, kena panic attack ya, kecil kekuatanmu untuk melawan itu. Kecil kekuatanmu. Hanya bisa melawan dengan pertolongan Tuhan. Itu saja teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Semoga renungan sebutir debu ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk teman-teman semua. Satu catatan, Tuhan adalah Alfa Omega, tidak terbatas ruang dan waktu. Sehingga tidak mungkin kita bisa taruh Tuhan di rasio kita, di otak kita, di logika kita. Karena Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa. Jangan lupa klik tombolnya subscribe dan sebar sebanyak mungkin supaya banyak orang terberkati. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.